Masih di BK program Bincang Ramadan ini semalam ini dan masih tetap bersama Gus Zainul Reza. Setelah satu tembang yang telah saya menjadikan untuk Anda, kita di Bincang Ramadan. Baik Gus, kita melanjutkan kembali dari tema yang di malam pertama Gus, masih tentang hikmah-hikmah keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Seperti yang kita sampaikan di beberapa hari yang lalu, bahwa Ramadan ini adalah satu sarana di mana Allah itu dekat dengan hambanya, sehingga hijab itu diambil atau terangkat, sehingga tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ini kalau kita memahaminya dari yang demikian, harusnya apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah merasakan bahwa hijab itu diambil oleh Allah SWT? Artinya ini doa itu dikabulkan. Makanya Nabi sampai mengatakan salah satu la turut dakwatu, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh dakwatu shaim hatta yuftir, dakwatul imam al-adil, dakwatul mazlum. 3 orang itu yang pertama yang disebutkan adalah doa orang yang berpuasa. Dicoba dulu. Jadi ini yang dikabarkan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Allah. Setelah beliau diberikan kesempatan bisa bermukalamah, bisa berkomunikasi dengan Allah, Nabi Musa bertanya, adakah orang yang memberikan kemuliaan yang melebihi kemuliaan yang kau berikan kepada saya? Allah mengabarkan ada nanti umat di zaman akhir yang aku berikan bulan Ramadan. Ini menjelaskan keutamaan Ramadan. Kemudian puasa, di mana hambaku itu mau berpuasa sampai bibirnya memutih, kulitnya memutih. Di situ apabila dia berdoa, nah ini kan doa ini kan bermunajat. Jadi berkomunikasi, menyampaikan hajat kita, kelemahan kita kepada Allah. Nah disitulah aku berbicara dengan dia tanpa ada hijab sama sekali. Kalau kamu ini melewati 70.000 hijab. Jadi yang dimaksud di sini doa itu sangat mustajab ketika bulan Ramadan. Terus kemudian sebaiknya doa apa yang kita minta kalau tidak boleh? Kalau Nabi mengajarkan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini yang diperbanyak adalah istaghfiru fi syahri Ramadan min arba'i kalimatin. Tasyhadunahu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kemudian wa tas'aluna Allah al-jannah wa tata'awwaduna minan nar. Yang sering kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika. Ini yang diperintah Nabi untuk itu banyak ya, ini sudah familiar ya. Sering mendengar di waktu berbuka malam atau raweh, misalnya ini kan pagi, siang, sore, malam. Ya di antara kita yang belum paham ini biasanya sekedar mengikuti saja ini. Jadi meminta menyaksikan tidak Tuhan selain Allah, minta ampunan dosa dan minta surga dan dilindungi dari api neraka. Itu yang paling. Baik Gus, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, nampaknya sudah yang bergabung bersama kita ini Gus dari Mas Adi WS ini Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya, ini mohon penjelasannya Gus. Ini kan ada informasi dari yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia bahwa diantaranya salah satu yang beliau sampaikan adalah MBG. Sekarang kan yang lagi dengan MBG ini, nah, itu membutuhkan dana. Kemudian untuk menutupi dana untuk MBG ini diambilkan dari zakat dan infak. Nah, ini bagaimana hukumnya ini? Padahal MBG ini kan tidak hanya untuk orang-orang fakir, kan untuk siswa-siswa ini gimana? Jadi yang ditanyakan, bolehkah ya, zakat itu dialokasikan, ditasarufkan untuk
Itu kita tarik ya. Zakat ini kan sudah nggak bisa diotak-atik. Ini Al-Quran sudah menjelaskan tentang alokasi penyaluran dana zakat. Ini disebut dalam surat Taubah ayat 60. Inna shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa misalin. Tinggal kita kalau dialokasikan ke sana, dia itu masuk ke sinfon yang mana, golongan yang mana, fakir apa miskin. Nah kalau rikob sudah nggak ada ya, yang korban ada nih, korban perbudakan. Jadi wal gharimin, wal mu'allaf ini hanya maksimal ini 1 tahun usianya. Wabil wal gharimin wa fisabilillah. Nah ini fisabilillah ini untuk person manusianya yang berakal, yang berjuang di jalan Allah. Di situ diterangkan oleh para ulama seperti para pengajar, muadzin, imam masjid dan sebagainya. Fisabilillah dan ibnu sabil ini musafir. Ya tinggal kita melihat masuk ke grup mana. Kalau tidak ada ya tidak boleh itu. Apalagi untuk bangun masjid, untuk madrasah. Namun ya namanya ilmu fikih ya, ilmu fikih. Kalau Imam Al-Ghafal bisa ini masuk. Jadi ini pendapat yang tidak familiar. Lalu cukup lama tetap harus manusia persoalannya. Terus bagaimana ini kan seperti Basnas ya, Badan Amil Zakat itu kan tidak hanya zakat terus, ada juga infak, ada zakat. Oke, bagaimana? Itu kan harus istilah ya. Kalau infak ini kan biasanya kalau di masjid itu ya, ini untuk infak, ini untuk sedekah ya, atau ini untuk biaya operasional mungkin dituliskan ya, ditulis biasanya diberitahu ini untuk alokasinya ke sini. Jadi biasa dipisah. Tapi kalau enggak mungkin tulisannya kan biasa ada tulisan infak. Kalau infak ini kan umum, ya, sifatnya kan seperti sedekah. Kalau sedekah ini lebih luas lagi, bukan hanya materi, tapi bisa bermacam-macam. Bisa. Ya, tapi kalau infak ini kan materi. Ya, penyalurannya tidak terbatas, tidak seperti zakat. Kalau zakat ini memang 8 asnaf, tidak boleh yang lain. Ya. Jadi itu mungkin. Ya. Nah kalau Menteri Agama memperbolehkan MBG diambilkan dari dana banyak itu mungkin yang dipilah dari sedekah atau infak, bukan untuk yang zakatnya. Zakat ini alokasinya sudah jelas sudah. Beda dengan infak, sedekah ini umum, bisa untuk ya pembangunan masjid, bisa untuk siapa yang membutuhkan. Kalau zakat ini ya kita harus masukkan dulu salah satu dari 8 asnaf. Kita mungkin berhusnudon ini. Baik begitu saya kira ya Menteri Agama lebih paham ya. Dan tidak salah juga dalam mengalokasikan daripada cuman kurang spesifik dalam memberikan pernyataan ya mungkin akan diambilkan dari dana zakat, infak, sedekah ini kan masih rancu ini semuanya kan belum ini kan. Tapi dalam bahasanya kan terpisah ya. Zakat, infak, sedekah mungkin alokasinya yang bukan zakatnya, tapi mungkin infak atau sedekah. Kecuali kalau dia mengatakan diambilkan dari zakat, nah ini yang mungkin dipermasalahkan. Ya. Baik, bergeser bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 95 FM, Anda bisa dirikan di 089532775755. Kembali kita lanjutkan bincang Ramadan kita di malam hari ini masih tentang orang yang hijabnya telah diambil oleh Allah begitu dekatnya bersama dengan Rabbnya. Ini kriteria puasa yang kayak apa ini Gus yang bisa menjadikan hijab itu diangkat oleh itu tadi seperti yang disebutkan dalam hadis
kullu amali ibni adam yudha'afu bi asri amsalil sab'ati misli ila sab'ati mi'ati dhifrin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal kebaikan anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan dari 10 semisalnya sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Saya karena apa? Karena dia mengerjakan, lapar karena saya, haus karena saya, meninggalkan apa yang saya larang karena saya. Jadi ini yang tahu Allah. Karena niat ini kan ada di dalam hati. Orang berpuasa kan macam-macam. Jadi maksud saya seperti yang Ustaz Salam tadi katakan, yang tidak limpa itu puasa yang seperti apa? Puasa yang bukan hanya sekedar menahan dari lapar dahaga, dari berhubungan suami istri, tapi lebih daripada itu, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini dikatakan Nabi dalam suatu hadis ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kidbi wal maharib wa adzal jar. Kalau kamu berpuasa, telingamu puasalah, matamu puasalah, mulutmu puasalah dari perkata bohong, dari perkara-perkara yang diharamkan, dan berpuasalah dari menyakiti tetangga. Ini sangat. Jadi ini juga yang diberikan warning, peringatan oleh Nabi Kamil Soimin Laisalam Insyami ilal Juwalah. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak dibuka hijab, hanya dapat lapar. Artinya khasiat-khasiat yang dikandung puasa itu nggak dia dapat. Ya karena niat yang tidak benar, ya karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan sudah memberikan peringatan ya kepada umatnya, ada 5 perkara yang bisa menghapuskan pahala khasiat puasa. Khamsatu asya tukhbidus shaum, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhru syahwat. 5 perkara itu adalah berdusta, menggibah, bernamimah, sumpah yang palsu, melihat dengan syahwat. Mungkin ini yang harus kita tingkatkan. Jangan ada pernyataan hadis disalahkan karena nggak ketemu. Masalahnya ini kita fondasi amal itu mendapatkan pahala, selamat dari siksa, mendapatkan pertolongan Allah itu manakala dilakukan satu dengan niat murni karena Allah, yang kedua dijalankan sesuai tuntunan. Nah, ini yang terpenting yang perlu diperhatikan. Jadi puasa itu ya ada ilmunya, kita tahu rukunnya, batalnya. Baik Gus, cukup menarik perbincangan kita di malam hari ini Gus. Namun ini juga sudah ada yang ikutan bergabung. Baik pendengar Sia, akan kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini di Bikin Program Bincang Ramadan. Setelah satu tembang berikut ini kita rehat sejenak. Tetap bersama kami di 90 FM. Berada Belenta, Suara Syiar Islam.